Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai karakteristik manajemen dan pengendalian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Hanif Syarifin, yang kedua Dimas Derajat Bambang Prayoga, yang ketiga Berlian Hema Kusuma Wardani, dan yang keempat Nafingatul Nisa. Selamat menonton dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Submateri yang pertama yaitu penentuan tujuan dan formulasi strategi. Pengendalian manajemen merupakan bagian akhir dari proses manajemen. Banyak perpustakaan yang mendefinisikan mengenai manajemen. Semuanya mendefinisikan sebagai proses di mana sumber daya organisasi dan aktivitas diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Banyak program manajemen, termasuk kebijakan bisnis manajemen strategi dan sistem pengendalian manajemen, difokuskan pada elemen dari proses manajemen. Untuk memfokuskan fungsi pengendalian manajemen, harus dibedakan berdasarkan penentuan tujuan dan formulasi strategi. Penentuan tujuan merupakan prasyarat untuk mendesain sistem pengendalian manajemen. Tujuan tidak harus bisa dihitung dan tidak harus secara finansial untuk mencapai kesuksesan. Organisasi harus meletakkan visi yang jelas, di mana semua perusahaan dapat didesain, dan hal ini dapat dikomunikasikan secara sederhana kepada setiap orang, baik itu klien maupun karyawan. Yang kedua yaitu formulasi strategi. Strategi merupakan bagaimana organisasi seharusnya menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasinya. Banyak organisasi yang mengembangkan strategi formal secara sistematis, meskipun pada kenyataannya atau pelaksanaannya strategi seringkali tidak dapat diprediksi. Dengan kata lain, visi strategis seringkali datang melalui proses yang dinamis dalam organisasi. Meskipun demikian, pengembangan strategi formal dapat memudahkan manajemen, baik untuk mengidentifikasi alternatif pengendalian manajemen yang layak, maupun untuk mengimplementasikan secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pengendalian yang efektif dan alternatif pengendalian. Untuk menjadikan pengendalian yang efektif, sistem pengendalian harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut yaitu yang pertama, akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengendalian dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang diberikan atau disampaikan dievaluasi secepatnya agar kegiatan perbaikan segera dilakukan. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami serta bersifat objektif serta lengkap. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengendalian strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang paling fatal. Yang kelima, realistis secara ekonomi. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Keenam, realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran pekerjaan organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan seluruh operasi. Dan informasi pengawasan harus sampai pada sebuah personalia yang memerlukannya. Kedelapan, fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Kesembilan, bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang harus diambil. Yang ke-10, diterima para anggota organisasi.
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong peran otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Selanjutnya mengenai alternatif pengendalian. Yang pertama adalah result control. Result control merupakan sistem kontrol preventif yang efektif karena langsung mengarah pada masalah di mana pengendalian dibutuhkan dan dapat digunakan untuk mengontrol perilaku karyawan dalam berbagai level organisasi. Kedua, action control. Action control yakni menyangkut jaminan bahwa para pegawai melaksanakan tindakan tertentu untuk manfaat organisasi. Action control dapat diterapkan dan berjalan secara efektif hanya apabila para manajer memahami tindakan-tindakan yang diinginkan. Yang ketiga, personal control. Personal control membangun kecenderungan alamiah para pegawai untuk mengendalikan dan memotivasi diri mereka sendiri. Personal control memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama, mengklarifikasi ekspektasi, karena pengendalian yang dimaksud memberikan pemahaman kepada setiap pegawai tentang apa yang diinginkan organisasi. Yang kedua, personal control dapat meyakinkan setiap pegawai mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, personal control dapat meningkatkan kecenderungan setiap pegawai untuk melakukan self-monitoring. Alternatif pengendalian yang terakhir yaitu cultural control. Cultural control dirancang untuk mendorong pemantauan pembawa balik, yaitu bentuk tekanan kelompok yang sangat kuat terhadap individu yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Cultural control sangat efektif ketika para anggota kelompok memiliki hubungan emosional. Saya akan menjelaskan tentang penyebab masalah pengendalian. Yang pertama yaitu ada kurangnya pengarahan atau lack of direction. Kondisi di mana organisasi kurang mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan perusahaan dengan optimal. Jadi, perusahaan sulit untuk mengkomunikasikan atau kurang mampu untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi mimpi dalam perusahaan atau organisasi kepada anggota organisasinya. Sehingga, anggota organisasinya tidak mempunyai dan mendapatkan arahan yang jelas untuk mencapai ketercapaian dari tujuan organisasi. Yang kedua, ada masalah motivasi. Biasanya, masalah motivasi seringkali timbul karena tujuan dari individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tidak sejalan dengan tujuan organisasi itu sendiri. Jadi, mereka itu tidak sevisi dan tidak sejalan antara individu-individu dengan tujuan organisasi, maka motivasinya tentu tidak akan sejalan. Yang ketiga, ada keterbatasan individu. Keterbatasan individu ini yaitu di mana individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan atau bisa disebut dengan anggota organisasi memiliki kekurangan dalam hal pengetahuan, kurangnya pengalaman, perhatian, dan lain sebagainya. Sehingga ada keterbatasan yang akhirnya menghambat untuk bisa mencapai ketetapan dalam proses implementasi sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, setiap ada penyebab masalah, pasti ada pencegahan masalah. Dalam pencegahan masalah, pengendalian terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama, penghindaran aktivitas. Penghindaran aktivitas adalah mengendalikan aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan resiko yang tinggi dengan menggabungkan keuntungan yang mana contohnya seperti subkontrak, investasi, perjanjian, joint venture, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemindahan resiko atau pembagian resiko. Pembagian resiko di sini adalah di mana kita juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan proyek yang nilainya juga memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga bisa menimbulkan kerugian yang cukup banyak jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Contohnya seperti akuisisi dan merger. Yang ketiga ada sentralisasi, di mana sentralisasi merupakan perusahaan mempunyai kewenangan yang paling tinggi berpusat pada manajemen puncak. Maka dari itu, manajemen puncak harus memiliki otoritas yang jelas dan juga pelimpahan wewenang yang transparansi dan akuntabilitas untuk kemudian bisa dipahami oleh anggotanya sehingga tugas dan wewenang masing-masing. Yang keempat ada otomatisasi. Otomatisasi merupakan sistem komputer yang mana sangat efektif dan efisien jika dilakukan dalam operasional perusahaan. Contohnya seperti penggunaan fingerprint, absensi dengan menggunakan komputer dan monitoring dan lain sebagainya. Terima kasih.
Yang selanjutnya adalah pengendalian hasil. Pengendalian hasil merupakan bentuk pengendalian yang tidak langsung yang dilakukan oleh organisasi yang mana berfokus pada tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh karyawan. Pengendalian hasil menitik beratkan pada hasil kerja karyawan yang dijadikan sebagai acuan untuk mengendalikan apakah tujuan perusahaan tercapai atau tidak. Kemudian ada kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil bersifat konsisten dan membutuhkan implementasi dari bentuk desentralisasi organisasi dengan perluasan perwujudan otonomi atau pusat pertanggungjawaban. Meskipun desentralisasi merupakan cara efektif untuk memberdayakan karyawan dalam konteks pengendalian hasil, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu resiko tidak terdeteksinya kekurangan manajer, kemudian resiko biaya operasional yang tinggi, dan resiko terhadap reputasi perusahaan. Kemudian pengendalian hasil ini digunakan untuk mengendalikan berbagai perilaku pada karyawan pada berbagai tingkatan organisasi. Tidak hanya dibutuhkan pada level manajemen saja, tetapi juga diterapkan pada level yang lebih bawah dalam organisasi. Untuk urgensi atau pentingnya pengendalian hasil diantaranya yang pertama, menciptakan meritokrasi, yang mana ketika kita mengimplementasikan pengendalian hasil di suatu organisasi, maka untuk pembayaran atau sistem pengupahan tersebut berdasarkan pada performa kinerja yang telah dilakukan karyawannya. Kemudian yang kedua, pengendalian hasil dapat membuat karyawan memahami konsekuensi atas tindakan-tindakan serta keputusan yang mereka buat. Dalam hal ini berperan untuk bisa mempengaruhi tindakan dan keputusan karyawan. Ketika mereka melakukan tindakan yang benar dan tepat, maka mereka akan mendapatkan reward, dan sebaliknya jika mereka bertindak merugikan, maka akan mendapatkan punishment. Dan yang ketiga yaitu pengendalian hasil dikatakan mampu untuk mendukung karyawan, membentuk dan meningkatkan talenta yang mereka miliki, sehingga jika karyawan mampu meningkatkan talenta yang ada, diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang selanjutnya adalah pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Pengendalian hasil merupakan pengendalian yang bersifat preventif atau pencegahan pada beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu pemahaman karyawan mengenai apa yang harus mereka kerjakan dan hasilkan. Nah, apabila hasil pengendalian itu dapat didefinisikan dengan baik, maka mampu memberikan pemahaman apa saja yang seharusnya dikerjakan dan dihasilkan. Kemudian yang kedua, masalah motivasi karyawan. Nah, pada hal ini mereka akan memaksimalkan peluang dan kesempatan mereka semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Keterbatasan individu itu karena mereka akan memaksimalkan kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang maksimal dan agar mereka memperoleh imbalan yang tinggi. Dengan pengendalian hasil ini, maka akan memitigasi keterbatasan individu ataupun karyawan yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu feedback atas pengendalian hasil yang sedang dijalani untuk menilai strategi organisasi dan karyawan. Pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengendalian hasil juga menyediakan beberapa hal non-motivasi, yaitu tipe deteksi yang merupakan manfaat dari feedback yang alami. Pengukuran hasil membantu organisasi menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai strategi entitas organisasi dan karyawan bertindak. Kemudian yang selanjutnya yaitu elemen pengendalian hasil. Implementasi dari pengendalian hasil melibatkan 4 tahapan, yaitu yang pertama, mendefinisikan dimensi kinerja. Mendefinisikan dimensi kinerja ini melibatkan keseimbangan tanggung jawab
organisasi pada semua pemegang kepentingan, bukan hanya perusahaan yang menentukan apa yang diinginkan, tetapi karyawan juga harus bisa memastikan bahwa pengukurannya mengenai dimensi kinerja yang diinginkan sudah sesuai dengan mereka. Kemudian yang kedua yaitu mengukur kinerja. Objek yang penting dalam hal ini adalah kinerja karyawan dalam periode waktu tertentu. Pengukuran kinerja biasanya bervariasi pada seluruh level organisasi, yang mana pada level yang lebih tinggi, sebagian besar hasil yang penting didefinisikan dalam dimensi keuangan. Sedangkan pada tingkat yang lebih rendah biasanya akan dievaluasi dari pengukuran operasional. Variabel keduanya menciptakan sebuah ketergantungan dalam hierarki manajemen. Jadi jika manajer mengidentifikasikan lebih dari satu ukuran hasil yang diberikan kepada karyawan, maka mereka harus memberi bobot pada masing-masing pengukuran sehingga penilaian mengenai kinerja dalam tiap-tiap hasil dapat dikumpulkan dalam evaluasi menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan target kinerja. Target kinerja mempengaruhi perilaku dalam dua cara, yaitu yang pertama yaitu target tersebut menstimulasi aksi dan meningkatkan motivasi melalui penyediaan tujuan secara sadar bagi karyawannya. Kemudian yang kedua adalah target kinerjanya memungkinkan karyawan untuk menginterpretasikan kinerja mereka sendiri. Kemudian elemen yang keempat adalah penghargaan atau sanksi. Penghargaan yang tercakup dalam konteks ini bersifat motivasi ataupun seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, kebebasan, pengenalan, dan juga kekuasaan. Nah, sedangkan sanksi adalah kebalikannya. Dalam hal ini, organisasi dapat mendorong nilai yang memotivasi dari berbagai hubungan imbalan atau penghargaan sebagai bentuk penilaian hasil yang diperoleh yang dapat mempengaruhi karyawan. Itu tadi pemaparan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam hal penyampaian. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.